Bab 134. Memang, sejak Prengli kembali ke Jiangling, banyak hal aneh terjadi pada keluarganya. Dari mulai Bernard Qin yang tunduk hingga keluarganya Lydia dari Sir Edward. Namun, sekarang Rani sangat memahami bahwa di belakang semua itu ada Prengli. Mulai hari ini, kita hanya bisa menerima 49% keuntungan setiap bulannya. Berarti, kita harus mengikat pinggang kita erat-erat. Rani mengingatkan keluarganya. Roslyn pun tersenyum mendengar perkataan ibunya. Lalu ia menjawab, "Ibu, aku tidak berpikir seperti itu. Sebab, aku yakin jika diambil keluarga Lee, maka keuntungan perusahaan akan berlipat ganda yang berarti pemasukan kita juga akan meningkat." Jimmy pun menyetujui pendapat istrinya sembari berkata, "Benar kata istriku, pekerjaan akan bertambah. Berarti keuntungan tidak akan beda dengan 100% saham kita miliki." Mendengar ini, Rani juga mulai berpikir dan menjawab, "Mungkin kalian benar. Melihat kinerja keluarga Lee, maka perusahaan kita akan maju dengan pesat. Semua pekerjaan dari Donghai bisa kita ambil alih tentunya." Semua tersenyum senang, karena memang itu yang akan terjadi ke depannya. Sementara, bagaimana di Qinghai? Kita tinggalkan dahulu Jiangling. Prengli yang sudah membawa kembali Jack Joachim dan menahannya di lantai bawah, sudah mendapat beberapa informasi awal dari Joachim. Walau tujuan utamanya belum tercapai, namun ia tetap senang mendengar laporan Fang Long. "Bibi, yang penting adalah nama Black Ghost," Prengli berkata pada Fang Long yang saat itu duduk di hadapannya. Fang Long menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Sepertinya ia tidak mengetahui namanya." Prengli mengalihkan pandangannya ke arah pintu yang terbuka, di mana Randu dan Hendrik masuk berdua. "Tuan, terima hormat kami." Sapa mereka berdua. Prengli pun tersenyum lalu berkata, "Kalian sudah kembali, bangkitlah." Randu menjawab, "Terima kasih Tuan, kami sudah kembali dan sebagai info awal, semua tentara asing sudah pulang ke negeri mereka masing-masing." Mendengar ini, Prengli tertawa senang. Begitu juga dengan Feng Long. "Bagaimana dengan Joachim Tuan? Apakah sudah mendapat info tentang nama Black Ghost?" tanya Randu. Feng Long yang menjawab pertanyaan Randu. Ia pun berkata, "Belum. Sudah dilakukan banyak cara, namun sepertinya ia memang tidak tahu nama asli orang itu." Henrico tersenyum mendengar ini lalu berkata, "Tuan, dari kata-kata itu, ia pernah bertemu dengan Black Ghost, hanya tidak tahu nama aslinya, namun ia tahu orangnya." Prengli mengalihkan pandangannya ke Henrik lalu tersenyum lebar dan berkata, "Panggil tukang lukis terbaik," perintahnya. Henrico segera bangkit menjawab, "Baik Tuan, sebentar lagi orangnya akan tiba." Setelah menjawab itu, Henrik berlalu dari sana. Randu yang sudah duduk menatap Prengli. Ia tahu tuannya sedang memendam rindu pada keluarganya, namun ia tidak berani menanyakannya. Prengli berkata pada Feng Long, "Bibi, tentara asing sudah pergi. Berarti tugasmu di sini sudah selesai dan seharusnya engkau kembali ke Jiangling." Feng Long mengangguk sambil memandang Prengli lalu ia bertanya, "Bagaimana denganmu?" Prengli menjawab sambil tersenyum sedih, "Aku belum bisa kembali sebelum menangkap Black Ghost." Feng Long kembali menjawab, "Menangkap orang yang tidak tahu di mana tidak semudah itu. Butuh banyak waktu. Sebaiknya kita kembali dulu sambil menunggu info lebih lanjut." "Jika bisa, aku ingin seperti itu. Namun, selama aku masih hidup, ia tidak akan muncul. Itu berarti aku harus pura-pura mati agar ia muncul," jawab Prengli. Randu bertanya, "Tuan, dengan berpura-pura mati, maka kegemparan pada negeri ini akan terjadi. Bagaimana dengan kakak ipar, putri, dan orang tuamu?" Prengli kembali tersenyum sedih sembari menjawab, "Mungkin mendengar berita ini mereka semua akan sedih.
Namun, biarkan 1-3 bulan baru memberitahu istri dan orang tuaku apa yang sebenarnya terjadi. Feng Long tersenyum menjawab, "Tuan, engkau bisa membohongi dunia tapi tidak pada istri apalagi ibumu. Ia sangat mengerti dirimu, maka ia tidak akan percaya akan kematianmu." Franklin memandang Feng Long dan berkata, "Bibi, mereka akan percaya karena pesawat yang aku tumpangi akan ditembak jatuh. Di dalam pesawat ada beberapa baju dengan DNA-ku." Lalu ia melanjutkan, "Aku ingin dunia percaya setelah melihat istri dan orang tuaku serta keluarga besarku merasa sedih, maka Black Ghost akan muncul kembali." Feng Long tersenyum sedih melihat pengorbanan Franklin begitu besar untuk negeri ini. Apakah negeri ini akan menghargainya? "Jika aku boleh tahu, siapa saja di dunia ini yang tahu engkau masih hidup?" tanya Feng Long. Franklin menjawab, "Sementara ini hanya kalian. Namun, aku tidak bisa menyembunyikannya ketika aku membutuhkan militer untuk terbang dan lain-lain." Feng Long kembali bertanya, "Bagaimana rencana lengkapmu?" Franklin memandang Feng Long lalu menjawab, "Bibi, aku akan menumpang pesawat khusus militer dan meminta Canabis menembak jatuh pesawat ketika lewat di daerahnya. Tentu pesawat kosong, karena pilot dan kapilot sudah turun, jadi pesawat terbang dengan pilot otomatis. Setelah pesawat jatuh, Canabis akan menyebar berita bahwa yang menembak jatuh pesawat adalah Ghost Army. Dengan begitu, saat pesawat ditemukan, maka pakaianku akan menjadi bukti bahwa aku di pesawat itu. Bukti yang tidak bisa dibantah. Sedangkan aku akan pergi ke selatan melalui jalur darat. Dan tentu meminta Paul lalu mengurus semuanya di selatan sebelumnya. Dengan berita kematianku, aku berharap para pimpinan Ghost Army keluar." Mendengar ini, Feng Long kembali tersenyum. Ia pun berkata, "Engkau meminta Paula terbang terlebih dahulu ke selatan, maka ibu dan istrimu tahu engkau akan ke selatan. Karena Paula sekarang di Jiangling." Franklin terdiam, kata-kata Feng Long benar adanya. Mengirim Paula ke sana sama saja membuka semua pada ibunya. "Engkau bisa meminta bantuan Longsol di selatan," kata Feng Long. Franklin tersenyum mengangguk. "Itu lebih baik. Setelah 3 bulan aku tidak bisa menangkap orang itu. Maka harapanku hanya Paula yang lebih banyak mengenal organisasi ini." Feng Long mengangguk setuju sembari menjawab, "Aku setuju dan mendukungmu, Tuan." Sementara itu, Henrico sudah kembali membawa seseorang bersama. "Tuan, ini Lau Feng, seorang pelukis handal di kota ini," kata Henrico. Franklin mengangguk sembari menjawab, "Kalian bawalah ia ke bawah dan tanyakan pada Joachim tentang rupa orang itu." Mereka bertiga berjalan ke bawah bersama pelukis yang dibawa Hendrik. Franklin tinggal sendiri. Ia bangkit dan berjalan keluar rumah. Di luar rumah, ia melihat Tu Fu dan Bao Sheng sedang dikelilingi para penjaga yang istirahat dari tugas mereka. Bao Sheng melihat Franklin sedang melangkah ke arah mereka, segera bangkit dan membukukan badannya diikuti Tu Fu dan para penjaganya. Franklin tersenyum lalu berkata, "Kalian semua bangkitlah." Semua bangkit dan ketika Franklin ikut duduk di lantai, baru semua orang kembali duduk. "Apa yang kalian bicarakan? Maka teruskanlah, aku hanya ingin mendengar saja," kata Franklin. Bao Sheng menjawab, "Hanya omong-omong kosong saja, Tuan." Tu Fu yang menatap Franklin bertanya, "Apakah semua prajurit asing itu sudah kembali pulang?" Franklin mengangguk dan menjawab, "Benar, mereka semua sudah pulang ke negeri mereka masing-masing. Berarti King Hai sudah aman." Semua orang yang berada di sana tersenyum senang mendengar berita dari Franklin ini. Bao Sheng berkata, "Berarti kita sudah bisa meninggalkan King Hai ini." Franklin mengangguk sembari menjawab, "Benar, kalian berdua bersaudara. Alangkah baiknya bepergian berdua kemanapun kalian ingin pergi." Bao Sheng tersenyum senang lalu berkata, "Berarti aku tidak harus menjaga keluarga Suma Han lagi."
Itu pun kalau saudaraku ini ingin aku temani. Franklin menjawab, benar, engkau tidak perlu menjaga mereka lagi. Mereka sudah aman di Jiangling di bawah Richard. Tu Fu menjawab boseng, saudaraku, engkau satu-satunya keluargaku. Tentu aku ingin bersamamu. Maka, kemanapun aku pergi, engkau akan ada di sisiku. Franklin menatap Tu Fu, lalu berkata, engkau dari sini akan berangkat besok ke Jiangling. Periksa kesehatan istriku, ibu, dan ayah mertuaku. Tu Fu mengangguk. Bao Seng tertawa senang berkata, akhirnya aku dapat bertemu dengan keluargamu, Tuan. Tu Fu berkata, mungkin sekarang sudah 5 bulan usia kandungan istrimu. Apakah engkau tidak ikut bersama kami? Tanyanya. Franklin menggeleng kepalanya sembari menjawab, masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Belum bisa ikut pulang. Ceritakan aku baik-baik saja pada mereka di sana. Kau pastikan kesehatan istriku dan beri penguat kandungan. Jangan tinggalkan ia sampai ia melahirkan. Engkau paham, saudara tua? Tu Fu bangkit mengusir semua prajurit yang mendengar. Kalian semua pergilah, kembali ke tempat kalian. Jangan mendengar pembicaraan ini. Lalu ia menatap Franklin dan berkata, engkau katakan apa yang kau rencanakan. Franklin mengulang kembali rencananya seperti yang ia katakan pada Feng Long di dalam. Rencana itu memang tidak ada risiko pada dirimu. Namun engkau melimpahkan risiko itu pada istrimu, kata Tu Fu. Franklin mengangguk sembari menjawab, benar, maka aku memintamu berada di sana. Bao Seng berkata, bagaimana kami bisa menyembunyikan hal ini dari istrimu? Franklin menjawab, itu urusanmu. Namun, engkau saudara tua, lihat, jika istriku benar-benar drop, engkau harus membuka hal sebenarnya. Tu Fu mengangguk, baiklah, aku akan menjaga nyonya muda untukmu. Engkau harus berjanji untuk menjadikan putramu sebagai cucu angkatku. Franklin tersenyum menepuk bahu Tu Fu lalu berkata, putraku adalah orang yang beruntung memiliki kakek sepertimu. Bao Seng berdiri mengajak Tu Fu. Mari kita bersiap-siap untuk berangkat besok. Biarkan ia melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Franklin tersenyum kecut mendengar kata-kata Bao Seng yang tidak setuju dengan rencananya. Ia sadar dengan rencana ini, ia sudah membuat sedih istri dan keluarganya. Namun, semua ini demi negeri ini. Ia harus melakukannya.